Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Tak terasa pembahasan volume 4 ini telah masuk chapter kelima, yang berarti kini tinggal satu chapter plus epilog lagi. Dan karena chapter ini sendiri cukup panjang, Mimin akan membuatnya dalam 2 video. Dan banyak dari kalian yang juga minta dikasih spoiler, jadi tak Mimin kasih di akhir video. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Kembali ke hari kedua setelah Nanase meninggalkan Ayonokoji, yaitu hari ke-9 ujian Pulau Tak Berpenghuni. Meskipun mereka adalah kelompok yang terdiri dari 3 orang, tapi Hosen telah bertindak sendiri sejak hari pertama ujian. Hosen masih terbaring di tendanya saat pengumuman area yang ditentukan pada pukul 7. Tepat setelah pukul 8, Nanase menghampiri Hosen dan menyapanya. Hosen pun mempertanyakan hasil apa yang didapatkan Nanase selama ia pergi bersama dengan Ayonokoji. Nanase melaporkan bahwa ia bukanlah tandingan Ayonokoji. Karena Hosen tidak tahu apakah ada orang lain yang mengikuti Nanase, jadi ia memutuskan menggunakan penelusuran GPS tanpa ragu-ragu. Namun tidak ada tanda-tanda GPS lain selain mereka berdua. Ya, karena Hosen adalah tipe orang yang tidak mempercayai orang lain, wajar baginya untuk terus waspada terhadap orang-orang di sekitarnya. Berhubung rencananya gagal, Nanase menawarkan untuk membantu dengan rencana Hosen. Tetapi Hosen mengusirnya dan mengatakan bahwa ia dapat menanganinya sendiri. Hosen malah menyuruh Nanase untuk pergi ke area yang ditentukan untuk mencegah hukuman penalti bagi kelompok mereka. Namun Nanase bersikeras untuk tetap berada di sisi Hosen sampai Hosen berubah pikiran untuk mengikut sertakan Nanase dalam rencana Hosen. Sekitar 10 menit kemudian, Nanase memanggil Hosen dan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya. Dan orang itu adalah Katagiri dari kelas 1C yang dengan malu-malu menyerahkan transceiver ke Hosen. Hosen segera merebut transceiver yang dipegang Katagiri. Di ujung transceiver itu, Utomiya berbicara dan meminta kerjasama Hosen dalam rencana untuk menyelamatkan siswa tahun pertama. Dari 10 kelompok terbawah, 4 diantaranya saat ini ditempati oleh siswa tahun pertama. 2 diantaranya berasal dari kelas 1D. Tapi Hosen mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan menyebut bahwa 2 kelompok itu adalah sampah dan menolak percakapan. Hosen kemudian menjalankan pencarian GPS dan menemukan Tsubaki bersama dengan Utomiya. Hosen menyela Utomiya yang mencoba melanjutkan percakapan dan memanggil Tsubaki untuk berbicara dengannya karena ia menyadari bahwa Tsubakilah yang memberikan instruksi. Hosen mengancam untuk setengah membunuh Katagiri dan mengirimnya kembali. Hosen yang pada dasarnya mengejar Katagiri membuatnya terpaksa kabur dan tanpa sengaja menjatuhkan transceiver miliknya. Dalam perjalanan melarikan diri, Katagiri hampir terjatuh. Oke guys, kita lupakan dulu masalah Katagiri. Kita kembali lagi ke segmen Hosen dan Tsubaki. Sebelum mengungkapkan rencananya, Tsubaki ingin mengonfirmasi sesuatu pada Hosen. Apakah Nanase berada di pihak mereka sebagai rekan? Tsubaki bermaksud untuk mengumpulkan informasi dari rangkaian reaksi Hosen. Hosen mengatakan untuk menganggapnya seperti itu. Setidaknya meskipun kelas D penuh dengan sampah, tapi keberadaan Nanase masih berguna bagi mereka. Tsubaki menyatakan bahwa kelas yang lebih tinggi sudah menggunakan strategi, seperti menyerap kelompok peringkat rendah ke dalam kelompok peringkat lebih tinggi. Dilihat dari segi peraturan, hanya ada 2 kondisi yang akan menyebabkan pengunduran diri dari sekolah. Satu adalah bahwa seluruh kelompok keluar dari ujian, dan yang lainnya adalah 5 kelompok terakhir yang akan dikeluarkan. Dan jika 5 kelompok tereliminasi lebih dulu, maka rencana untuk mengeluarkan Ayonokoji dari sekolah tidak akan berhasil sama sekali. Jadi rencana Tsubaki untuk menyelamatkan siswa tahun pertama sebenarnya hanya untuk membuat Ayonokoji mundur dari sekolah lebih cepat. Tsubaki berencana untuk menyingkirkan beberapa kelompok terlebih dahulu, sehingga posisi kelompok yang mundur akan cepat terisi. Dan Tsubaki mengusulkan bahwa cara termudah untuk melakukan ini adalah dengan memaksa pemain solo mundur. Karena ini juga bertepatan dengan tujuan Hosen untuk menghentikan Ayonokoji, jadi Tsubaki mengusulkan agar Hosen menyingkirkan Ayonokoji menggunakan kekerasan. Tsubaki menyatakan bahwa sulit untuk menyudutkan Ayonokoji sendirian, sehingga Tsubaki akan bekerja sama dengan membentuk kelompok pengepungan besar untuk membantu Hosen mengepung Ayonokoji.
Dan tentu saja mereka tidak bekerja secara sukarela, karena Tsubaki telah menjanjikan 500 poin per orang yang didapat setelah mengeluarkan Ayano Koji dari sekolah. Tsubaki mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab sebagai penemu rencana dan ia tidak memiliki perlawanan untuk putus sekolah, karena Tsubaki tidak memiliki keterkaitan dengan sekolah. Utomiya merasa bukan kebetulan kalau Ayano Koji menjadi sasaran hadiah dan merasa dirinya adalah eksistensi yang cukup spesial. Namun jika Tsubaki bersedia bertanggung jawab, Utomiya tidak keberatan untuk penggunaan kekerasan. Meskipun ada kemungkinan mereka akan dihukum, tapi sekolah tidak akan mengeluarkan puluhan siswa sekaligus. Menggunakan tabletnya, Hosen mencatat konfirmasi Tsubaki bahwa ia adalah pencipta asli rencana untuk membuat Ayano Koji mundur dari ujian. Dan dengan bukti di tangan, Hosen setuju untuk bekerja sama dengan rencana Tsubaki. Tapi Tsubaki belum bisa mempercayai Hosen, jadi ia hanya akan memberikan informasi melalui transfer di menit terakhir. Nanase mengatakan bahwa ia juga ingin melindungi siswa kelas 1D. Jadi Nanase meminta untuk tetap di sisi Hosen sampai informasi datang dari Tsubaki. Hosen membiarkan Nanase melakukan apa yang ia inginkan. Kemudian waktu bergeser menjadi pukul 6:51 pagi pada hari ke-13 ujian khusus. Di sini Tsubaki dan Utomiya sedang membahas rencana yang dibuat Tsubaki. Tapi tiba-tiba Yagami yang satu kelompok dengan Utomiya datang. Utomiya kemudian mempertanyakan Yagami tentang apa yang ia lakukan ketika keberadaannya tidak diketahui beberapa hari yang lalu, di mana Yagami hanya menjawab bahwa jam tangannya rusak. Utomiya meragukan Yagami karena ini adalah yang kedua kalinya. Utomiya merasa sedikit aneh dengan kejadian ini dan memperkuat kewaspadaannya terhadap Yagami. Namun Yagami sebaliknya mengatakan bahwa jam tangan Utomiya juga rusak beberapa hari yang lalu. Tsubaki meminta mereka untuk berhenti. Yagami mengungkapkan bahwa ia telah menemukan tabel mana yang dimiliki Ayano Koji dengan berulang kali menggunakan pencarian GPS dan kemudian mencocokkannya dengan teman sekelasnya yang memiliki tabel yang sama. Dengan demikian mereka tidak perlu menghabiskan begitu banyak poin untuk mencari Ayano Koji, karena mereka dapat tiba sebelumnya. Karena kelompok Yagami termasuk perwakilan Utomiya untuk kelas 1, tampaknya tidak dapat masuk ke 3 besar, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Jadi tidak ada lagi arti sebenarnya di balik poin yang mereka kumpulkan, sehingga Yagami menggunakannya dengan sembrono dalam pencarian GPS. Sebagai rencana asuransi, Yagami mengusulkan agar mereka ikut campur dalam mengganggu Ayano Koji mencapai area yang ditentukan pada 2 hari terakhir, sehingga ia berulang kali menerima penalti. Mereka mengusulkan bahwa karena Ayano Koji sendirian, kemungkinan besar Ayano Koji tidak memiliki banyak poin, dan ia juga sering mencari tahu kemungkinan serangan mereka menggunakan penelusuran GPS. Mereka mungkin bisa membuat Ayano Koji turun ke 5 kelompok terbawah setelah mengurangi 28 poin melalui penalti 7 kali. Utomiya dengan antusias ingin mengikuti rencana Yagami, tetapi Tsubaki tidak begitu antusias. Tsubaki mengungkapkan ia sudah memiliki tablet ekstra dengan tablet yang sama dengan Ayano Koji. Karenanya, Tsubaki sudah memiliki semua informasi yang Yagami tawarkan. Yagami berkata karena informasinya tidak berguna, jadi ia hanya akan melihat dari kejauhan. Setelah itu, Utomiya mempertanyakan Tsubaki mengapa ia tidak apa-apa dengan putus sekolah. Lalu Utomiya mengingatkan kembali kejadian ketika ujian khusus untuk mengusir Ayano Koji pertama kali diumumkan. Pada saat itu, Utomiya muak dengan ujian tersebut dan mengajukan proposal agar kelas C tidak ikut ujian. Tetapi setelah dibujuk berulang kali oleh Tsubaki, Utomiya setuju untuk bekerja sama demi masa depan kelas C. Tsubaki mengatakan bahwa ia menyukai kelas C karena kelas itu membuatnya lebih nyaman dari yang ia kira. Dan oleh karena itu, jika strategi bom bunuh dirinya berhasil, Tsubaki ingin Utomiya menggunakan 20 juta poin untuk membantu kelas C. Jika kelas C menargetkan kelas A dalam 1 tahun, 20 juta poin adalah jumlah yang tidak bisa dianggap remeh. Utomiya tampaknya tidak terlalu yakin, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Keesokan harinya pada pukul 7 pagi saat ujian dimulai, Tsubaki yang memegang transceiver di satu tangan dan tablet di tangan lainnya mulai memimpin pertempuran.
Area pertama yang ditentukan bagi Ayano Koji adalah C3. Di sini Tsubaki sudah membagi siswa tahun pertama menjadi 2 kelompok, yang dimana kelompok di area D4 bersiaga sementara waktu, sedangkan kelompok E6 pergi untuk mengepung target. Tsubaki juga memerintah mereka untuk tidak melakukan apapun ketika melihat target, sampai Tsubaki memberikan instruksi, dan cerita beralih ke karakter utama kita. Pada waktu yang bersamaan, ketika Ayano Koji menjalankan pencarian GPS, Ayano Koji menemukan bahwa ia dikelilingi dalam lingkaran oleh banyak siswa tahun pertama yang tersebar di seluruh pulau sampai kemarin. Banyak dari mereka juga tergabung dalam berbagai kelompok yang berbeda. Ayano Koji secara naluri menyadari bahwa hari ini adalah hari operasi yang dibicarakan Nanase. Ayano Koji mengira itu hanya akan menjadi sejumlah kejer penjuang mampu yang akan menghadapinya, sehingga banyaknya siswa mengejutkan Ayano Koji. Ayano Koji menyimpulkan bahwa jika tahun-tahun pertama menyerangnya dalam situasi ini, sekolah kemungkinan akan mengambil posisi untuk membela tindakan Ayano Koji. Tapi keanehan dan kekuatan spesifikasinya akan terungkap ke semua orang. Dalam hal ini, keinginan Ayano Koji untuk menjalani kehidupan sekolah yang baik secara umum akan hilang. Dalam situasi ini, Ayano Koji memutuskan bahwa tindakan terbaik adalah menjauh dari area yang ditentukan. Setelah itu, Ayano Koji dan Tsubaki memainkan permainan kucing dan tikus, dengan keduanya memeriksa GPS setiap 10 menit. Sementara Tsubaki memberikan instruksi dan Ayano Koji melakukan tindakan balasan. Di sini dijelaskan kalau Tsubaki tidak menyesal menggunakan poin yang ia kumpulkan. Karena dalam 12 hari terakhir ini, Tsubaki tidak mengumpulkan poin untuk memenangkan ujian khusus, melainkan dipersiapkan untuk rencananya. Tepat setelah pukul 9 pagi, diputuskan bahwa Ayano Koji telah melewatkan area yang ditentukan untuk ketiga kalinya. Area yang ditunjuk selanjutnya dari Ayano Koji adalah area D2. Dua kelompok tahun pertama terus memburu Ayano Koji. Karena Tsubaki memindai setiap 10 menit sekali, jadi ia sudah mengetahui pergerakan Ayano Koji dengan sangat baik. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar Ayano Koji akan melewatkan area B4 dan C5. Tsubaki kemudian menginstruksikan 3 kelompok yang tersisa untuk berkumpul dan bersiap di area C4. Tujuannya untuk memotong jalur Ayano Koji. Setelah Tsubaki berpikir bahwa tidak ada masalah untuk saat ini, ia berhenti memindai selama 1 jam. Ketika pukul 10, Tsubaki mulai memindai lagi untuk memastikan lokasi semua anggota. Sejauh ini semuanya masih terlihat sesuai dengan rencana Tsubaki. Namun setelah 30 menit berlalu, tiba-tiba situasi yang tidak terduga akhirnya muncul. Tsubaki memperhatikan bahwa 3 kelompok telah berhenti bergerak. Jika terus begini, Ayano Koji bisa keluar dari area B3. Tsubaki memeriksa GPS lagi 5 menit kemudian dan mereka masih belum bergerak. Ia berbicara dengan mereka melalui transceiver, tetapi tidak ada tanggapan. Dengan ini, Tsubaki mengerti bahwa itu bukan hanya kebetulan belaka. Tsubaki memperhatikan sinyal siswa tahun kedua di sekitarnya, tetapi tidak terlalu mempedulikannya. Dan setelah 2 kelompok lain yang bertugas mengejar di belakang Ayano Koji juga berhenti bergerak, Tsubaki akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ia dihalangi oleh beberapa siswa tahun kedua. Para siswa yang terlibat tampaknya tidak memiliki hubungan satu sama lain dan berasal dari semua kelas. Tsubaki dan Yagami berteori bahwa seluruh tahun kedua melindungi Ayano Koji karena suatu alasan, dan kemungkinan besar siswa itu sendiri bekerja sama tanpa mengetahui tujuannya. Tapi gerakan mereka terkoordinasi terlalu baik. Hampir seolah-olah ada seseorang yang melihat mereka semua menggunakan peta dan memberikan instruksi seperti Tsubaki. Yagami mengusulkan agar mereka menangguhkan operasi. Tsubaki berpikir tentang kemungkinan Ayano Koji memberikan instruksi saat melarikan diri, tetapi menolak gagasan tersebut karena Ayano Koji tidak memiliki pengaruh yang cukup selama tahun kedua. Sementara itu, Sakayanagi sedang memandang laut yang mempesona sambil menyeruput air. Pada saat itu jam menunjukkan pukul 7:05 pagi. Yang kebetulan saat itulah Tsubaki mulai melakukan operasi. Pandangan Yagami tertuju pada tablet di satu tangan dan transceiver di tangan lainnya, menyampaikan instruksi satu demi satu. Sakayanagi telah melakukan pencarian GPS pada malam hari ke-11, hari ke-12, dan hari ke-13.
Untuk mengepung Ayano Koji, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa tahun-tahun pertama harus bertindak di luar jam ujian. Sakayanagi berteori bahwa dalang di balik operasi tersebut tidak akan bergerak, dan menemukan respon GPS untuk Yagami, Utomiya, dan Tsubaki yang belum bergerak sejak jam 7 pagi di awal hari. Sakayanagi mengingat kembali malam ke-10 ujian khusus. Setelah mengobrol ringan tentang topik sepele, Sakayanagi memberitahu Ayano Koji bahwa kondisi mental Ichinose selama beberapa hari terakhir agak aneh. Ayano Koji memberitahu Sakayanagi tentang masa lalu Nanase dan memberitahukan bahwa kemungkinan besar Amasawa Ichika berasal dari Wet Room. Sakayanagi menghela napas kecewa, karena jika ia tahu lebih awal, Sakayanagi pasti ingin bermain-main dengan Amasawa. Sakayanagi bertanya pada Ayano Koji apakah ia ingin menghancurkan Amasawa yang dengan tergesa-gesa disangkal oleh Ayano Koji. Ayano Koji memberitahu Sakayanagi tentang hadiah 20 juta poin pribadi yang ditetapkan oleh Nagumo dan Tsukishiro. Ayano Koji mengandalkan Sakayanagi karena ia adalah satu-satunya orang yang tahu tentang latar belakangnya. Tapi sampai sekarang Ayano Koji menahan diri untuk tidak terlalu bergantung pada Sakayanagi. Karena ia tidak bisa begitu saja menganggap Sakayanagi sebagai sekutunya. Di sekolah ini konsep sekutu tidak meluas ke orang-orang dari kelas lain. Mungkin saja Sakayanagi akan menggunakan informasi bahwa Ayano Koji adalah siswa di Wet Room sebagai kelemahan untuk mengalahkannya. Tetapi setelah banyak interaksi, Ayano Koji mengetahui bahwa resiko memberitahu Sakayanagi tidak terlalu tinggi. Dan dengan menimbang resiko dan imbalan satu sama lain, Ayano Koji sampai pada kesimpulan untuk bergantung padanya. Ayano Koji mengatakan kepada Sakayanagi bahwa sangat mungkin dalam waktu dekat, siswa tahun pertama akan mengambil tindakan yang bertujuan untuk mengusirnya dan meminta bantuan Sakayanagi. Mengesampingkan kemungkinan siswa Wet Room, Sakayanagi merasa sangat tidak terbayangkan bagi siswa biasa lainnya untuk menyudutkan Ayano Koji jika Ayano Koji melakukan tindakan balasan dengan kekerasan. Tapi tindakan balasan ini akan menyebabkan nama Ayano Koji menyebar, dan Sakayanagi tidak yakin apakah ia akan senang atau sedih tentang kemungkinan itu. Pada akhirnya Sakayanagi setuju untuk membantu melindungi Ayano Koji dengan menyebarkan penggunaan titik GPS ke kelompok-kelompok yang tidak berada dalam bahaya memasuki 5 peringkat terbawah atau memiliki kemungkinan untuk membidik 10 besar. Dengan begitu, Sakayanagi dapat secara efisien melindungi Ayano Koji hingga hari terakhir ujian. Itu adalah strategi yang diwujudkan oleh kendali sempurna Sakayanagi atas kelas A, dikombinasikan dengan kesetiaan yang tak tergoyangkan dari kelas C Ichinose. Sakayanagi mengatakan bahwa karena ini kesepakatan yang terlalu besar untuk dihitung sebagai balas budi membantu Takemoto, itu akan dihitung sebagai Ayano Koji berhutang budi baru padanya. Ayano Koji setuju dengan kondisi ini. Ayano Koji juga meminta kepada Sakayanagi untuk meminjamkannya transceiver agar mereka dapat tetap berhubungan. Sakayanagi setuju dan mengatakan kepada Ayano Koji untuk menyerahkan transceiver itu kepada Takemoto, sehingga Sakayanagi bisa secara resmi menyuruh Takemoto untuk menyerahkannya. Sakayanagi teringat kendangan indah di malam ke-10. Sakayanagi melihat ke arah tablet dan mengetahui bahwa 5 kelompok yang ia kirim telah memblokir pergerakan siswa tahun pertama. Oke guys, sekian dulu pembahasan kali ini. Pembahasan selanjutnya akan menampilkan 2 ilustrasi, yaitu Ruen melawan Hosen dan Kanizaki bersama Kito. Akan ada banyak hal menarik yang terungkap pada part 6 ini. Mungkin sebagian dari kalian sudah pada tahu dari spoiler-spoiler yang beredar juga. Dan akhir kata, sampai jumpa pada video selanjutnya.